mengajarkan ilmu yang belum diajarkan guru padaku. Apakah benar topeng hitam dipersiapkan untuk menghadapi aku? Sampai saat ini, aku masih belum berhasil bertemu dengan Ki Wanakerta. Ki Wanakerta Senopati Kadipaten Kudus? Iya. Waduh, Den. Sebaiknya jangan, Den Dewi. Kenapa? Ki Wanakerta itu buas dan ganas. Banowati saja dihancurkan tulang belikatnya sebelum dijebloskan ke dalam penjara. Iya kan, Mahesa? Iya. Sebaiknya Diajeng berhati-hati. Aku tidak takut. Sekalipun dia punya nyawa rangkap, aku akan tetap menghadapinya. Mahesa, sebenarnya kita mau kemana sih? Tadi kan sudah dikasih tahu. Ke desa Banyuasin ya? Iya. Desa Banyuasin itu kan wilayah Kadipaten Kudus. Di awal episode ini, kita menuju pada Mahesa, Blotong, Ayu Wulandari, dan Sekar Arum yang di saat itu hendak menuju pada desa Banyuasin yang masuk dalam wilayah Kadipaten Kudus. Dan wilayah itu juga merupakan kantung kekuatan Kadipaten Kudus. Blotong tampak memperingatkan Mahesa, jika mereka menuju ke wilayah tersebut, maka mereka sama saja menyerbu sarang harimau. Akan tetapi, Mahesa dan yang lainnya telah bertekad untuk menangkap Ki Wanakerta yang telah menjadi sumber biang keladi keributan antara dua kadipaten tersebut. Mahesa pun kemudian menenangkan Blotong yang tampak sangat khawatir. Ia mengatakan bahwa mereka hanya akan membuat sedikit keributan untuk memancing Ki Wanakerta keluar dari sarangnya. Namun baru saja Mahesa menyelesaikan omongannya, mendadak muncul suara tawa orang-orang golongan hitam. Dan seketika itu juga Mahesa dan kawan-kawannya telah dikepung oleh Ki Wanakerta, Wiratsangka, Dewa Petir, dan pasukannya. Mereka datang untuk menangkap Dewi Sekar Arum. Aku bilang juga apa? Dewi Sekar Arum, kau ditangkap untuk membayar hutang nyawa junjungan kami Raden Sutejo yang telah kau bunuh. Memang aku yang membunuh Raden Sutejo, dan aku juga akan mencabut nyawamu. Lebih baik kau menyerah. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Hah? Aku menyerah? Ya. Baik, terimalah ini. Aku pernah bertempur melawan Sekar Arum. Waktu itu, ilmu silatnya belum seberapa. Tidak disangka, setelah lewat 4-5 bulan, ilmu silatnya maju dengan pesat. Pertarungan pun tampak berjalan dengan sengit. Dewa Petir yang menghadapi Mahesa pun kemudian mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah berjanji akan membayar kekalahannya tempo hari, sehingga kini ia akan memenuhi janjinya itu untuk mengalahkan Mahesa sekaligus membunuhnya. Sementara itu, Ayu Wulandari pun tampak bertarung kembali melawan Setan Utara 3. Murid Gendowor itu berilmu cukup tinggi sehingga tidak mudah bagi Setan Utara untuk mengalahkannya. Apalagi pedang yang digunakan oleh gadis itu juga bukanlah pedang sembarangan. Dengan pedang di tangannya, ia begitu lincah mencecar lawannya dengan serangan-serangan yang mematikan. Namun Setan Utara adalah pendekar kawakan yang berilmu tinggi, sehingga sulit juga bagi Ayu Wulandari untuk bisa mengalahkannya.
Mau biar gue kapora. Mau biar gue. Ayo sampean, berani maju. Sekarang giliranku. Cukup hebat juga Blotong. Ia mampu mengalahkan dua komplotan golongan hitam itu. Bahkan ia sempat menggunakan senjata pamungkasnya berupa bubuk segala jenis kotoran yang disimpannya di dalam bumbung yang tersampir di pinggangnya. Kini ia menantang keduanya untuk maju secara bebarengan guna mengeroyok dirinya. Kini kita tinggalkan sejenak pertempuran dahsyat tersebut. Kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu masih saling bercerita mengingat masa lalu masing-masing. Anak bajang lanang itu akhir-akhir ini selalu teringat masa kecilnya yang begitu dalam. Citrasena pun juga menceritakan bahwa dahulu ketika ibunya masih hidup, ia tidak suka berpetualang seperti ini. Namun setelah ibunya meninggal, ia menjadi suka dengan kehidupan luar yang menantang. Kalau kita sudah menikah, apakah kau akan tetap tinggal di rumah? Ya, mungkin saja aku terpaksa meninggalkan rumah untuk memenuhi panggilan tugas seperti yang diamanatkan Ki Panut padaku. Tirta pun mengatakan bahwa jika ia sudah menikah, mungkin ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pendekar yang harus menolong orang lain yang membutuhkan. Sebab Ki Panut dan Nyi Panut yang merawatnya sampai besar dan selalu menanamkan jiwa-jiwa kependekaran dalam dirinya. Lagi-lagi, anak bajang lanang itu harus berjanji di depan Citrasena agar dirinya selalu setia dan tidak berpaling terhadap wanita lain. Sebab putri Gundala Seta itu selalu cemburu kepada Tirta, padahal ia sama sekali belum pernah melihat pemuda itu berjalan serong bersama wanita lain. Namun, ia kini menjadi tenang setelah Tirta kembali mengucapkan janjinya di tengah keberduaan mereka. Mendadak saja, Tirta melihat adanya gerombolan burung yang berterbangan dari sarangnya, pertanda ada sesuatu yang mengganggu mereka. Tirta dan Citrasena pun tahu kalau pasti ada sesuatu yang terjadi di balik bukit sana. Sementara itu, Blotong masih tampak menghadapi dua lawannya, walaupun mereka telah berkali-kali dijatuhkan olehnya. Ayo. Oh, kemampuan sampean itu cuma segitu. Hehe, ini. Kenalin si Blotong anaknya Basir. Berani ndak? Ayo. Huh? Tak kruwes-kruwes nanti kamu. Huh? Tumben Blotong menjadi hebat dan mampu mengalahkan orang-orang yang berilmu cukup tinggi seperti para anak buah Dewa Petir tersebut. Keduanya benar-benar dibuat tak berdaya, padahal Blotong hanya menggunakan tangan kosong saja. Sementara itu, Tirta dan Citrasena pun di saat itu tengah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk terbang menuju pada tempat pertarungan. Mereka berdua tampak gagah sebagai sepasang pendekar sakti pembela kebenaran. Tirta sendiri bisa menuntun gadis yang berwatak keras itu menjadi lebih baik dan halus karena budi pekerti dan tata keramanya yang luar biasa.
Citrasena yang melihat pertarungan dahsyat itu pun kemudian mengajak Tirta untuk segera turun tangan. Namun pemuda itu menolaknya sebab ia segan dengan Dewa Petir yang bertarung melawan Mahesa tersebut. Mengingat bahwa Dewa Gadungan itu merupakan ayah angkatnya yang pernah merawatnya ketika kecil. Padahal dahulu setan utara tigalah yang lebih berperan penting melindungi dirinya. Sementara itu, pertarungan tampak semakin sengit. Kiwanakerta kini menggunakan ilmu pamungkasnya untuk menghadapi Sekar Arum. Sedangkan Sekar Arum sendiri juga tidak mau kalah. Ia benar-benar tidak ingin dipecundangi oleh senopati jahat tersebut. Ilmunya pun dikerahkan semuanya, terutama ilmu-ilmu dari Bukit Raja Wali yang dikuasainya. Sehingga senopati palsu tersebut dibuat terkejut sebab ia tidak mampu menundukkan gadis itu. Kalau begitu, aku saja yang turun tangan. Ya. Celaka. Dia datang lagi. Pasti Kiwanakerta kena batunya. Cantiknya. Jangan lancang. Ya, mendadak muncullah pendekar Raja Wali Sakti alias Nyi Mawar Putih yang merupakan penguasa Bukit Raja Wali dan juga guru dari Sekar Arum. Kiwanakerta pun menanyakan siapa wanita itu. Nyi Mawar pun menjawab dengan kata-kata seperti puisi yang bermakna dalam, yang artinya adalah kalau pendekar Raja Wali sudah turun tangan, maka ada sesuatu yang tengah terjadi dan akan diselesaikan olehnya. Yang lebih serunya lagi, mendadak saja Gundala Seta juga muncul di tempat tersebut. Anak Raja Wali. Lihat. Pasti si bocah nakal mawar kanginan. Ayah, Paman Gundala Seta, terimalah hormat saya. Yang tertinggi naga angkasa. Yang kedua, Raja Wali berbulu emas. Anak manis. Kau termasuk orang yang paling jago di seluruh jagat ini. Gundala Seta tampak sangat memuji pendekar Raja Wali Sakti. Ia kemudian melihat Wirat Sangka dengan tajam, lalu mengatakan bahwa murid Ki Bagaspati itu telah bersekongkol dengan makhluk-makhluk jahat yang bersamanya. Wirat Sangka sendiri tampak sangat ketakutan, sebab sebenarnya sejak kedatangan Nyi Mawar, dirinya sudah ketakutan dan takut dibunuh. Katakan padaku, aku mewakili dia untuk memberi pelajaran. Bocah nakal, dari tadi kau bersembunyi di situ. Apa tidak takut digigit ular? Hah? Ternyata Gundala Seta juga tahu kalau di tempat tersebut ada Tirta dan Citrasena yang sedang bersembunyi. Gadis itu pun kemudian menjawab pertanyaan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayahnya itu dijuluki Gundala Seta. Mengapa ia harus takut digigit ular? Tirta pun langsung memberikan salam penghormatan kepada ayah Citrasena tersebut. Penguasa Pulau Nesa Laut itu pun mempertanyakan tentang nasib Tirta yang masih hidup. Namun pemuda itu dengan lemah lembut mengatakan berkat kemurahan hati Gundala Seta, ia masih hidup. Setelah itu, Gundala Seta pun berkata kepada majikan Bukit Raja Wali bahwa kalau wanita itu punya urusan, maka cepat selesaikan, dan ia akan menjadi penonton yang akan sangat penasaran dengan sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti tersebut. Anak manis, kalau kau punya urusan, cepat selesaikan. Aku nyakseni. Terima kasih. Menggunakan pedang Raja Wali Sakti,
harus menggunakan tenaga dan semangat, menyatu dalam setiap gerakan. Iya, Guru. Aku lihat kau terlalu mendesak muridku. Kau juga sangat kejam. Kau hancurkan tulang belikat anak Ki Bagaspati. Aku mau lihat kau punya kepandaian apa. Mati aku. Kau jangan sombong. Kamu kira aku takut padamu? Itu ilmu Raja Wali Sakti, Grandong. Mak Lampir ternyata juga mengenal ilmu Raja Wali Sakti yang digunakan oleh Nyi Mawar Putih, dan ia tahu kesaktian ilmu tersebut, sehingga ia langsung menyuruh Grandong untuk mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yaitu jurus 1000 langkah alias kabur. Namun setan jelek tersebut tampaknya tidak mau mengikuti omongan si Lampir, sebab ia begitu penasaran dengan ilmu lawannya yang membuatnya benar-benar tidak berdaya tersebut. Walaupun begitu, ia tetap nekat ingin melawan. Dewa Petir dan Setan Utara 3 yang sedari tadi menonton pertarungan Grandong pun kini mereka merasa tidak akan menang melawan pendekar sakti tersebut. Apalagi masih ada Gundala Seta dan Maesa di tempat itu. Mereka pun kemudian memilih untuk kabur secara diam-diam. Grandong, cepat menyingkir. Kau memang mewarisi tandang ayahmu. Ayahmu pasti senang di alam sana. Gundala Seta begitu memuji Nyi Mawar Putih, sedangkan Wirat Sangka yang sedari tadi tergeletak di tempatnya pun kemudian secara perlahan-lahan menyeret tubuhnya ke belakang untuk melarikan diri. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti itu pun kemudian memberikan wejangan kepada muridnya Sekararum yang belum menguasai dengan baik pedang Raja Wali serta jurus-jurusnya. Kau harus lebih giat berlatih untuk bisa menguasai hawa dan semangat ilmu pedang Raja Wali Sakti. Iya, Guru. Paman Gundala Seta, aku mohon pamit. Di lain kesempatan, aku ingin sekali melihat Pulau Nusa Laut. Anak manis, kau pergi, aku juga akan pergi. Selepas kedua pendekar sakti itu pergi, Tirta dan Citrasena pun kemudian segera menghampiri Maesa, Wulandari, Blotong, dan Sekar Arum, sembari mengatakan bahwa mereka berdua senang sekali bisa bertemu dengan para pendekar golongan putih tersebut. Namun sebelum mereka berpamitan, Maesa pun bertanya siapa dua orang pendekar itu, sebab ia belum mengenal mereka sama sekali, walaupun sebenarnya ia sudah pernah bertemu. Namaku Citrasena, dan ini Kakang Jakalalana. Kau pasti Mahesa. Loh, kok sampean kenal? Di zaman seperti ini tidak ada yang mempunyai cemeti amal rasuli yang termasyhur kecuali Mahesa, anak Sembara. Mahesa, lain kali kita bertemu lagi. Ayo, Kang. Ya, sampai ketemu di sana. Loh, kok hilang? Salahmu sendiri. Kenapa tidak diawasi? Loh, kok aku yang disalahin? Blotong tampak saja masih mengurusi orang-orang jahat tersebut, padahal mereka sudah tidak menghiraukannya, sebab Ki Wanakerta yang mereka incar sudah menghilang sejak pertarungan tadi.
Mereka pun kini pergi meninggalkan wilayah desa Banyu Asin tersebut. Sedangkan Blotong masih kesal karena orang-orang golongan hitam yang hendak mereka kalahkan itu telah kabur semuanya. Sementara itu, di markasnya, Malampir pun memarahi Grandong yang di saat itu sedang kesakitan karena habis diajar oleh majikan Bukit Raja Wali. Ia sudah memberitahu kalau lawan Grandong itu sangat sakti, namun makhluk jelek tersebut masih saja nekat melawan. Kini nenek setan itu pun menjadi khawatir dengan kekuatan golongan putih yang semakin dipenuhi oleh orang-orang sakti. Dengan Maesa yang memiliki cemeti amarah sulis saja, mereka sudah tidak berdaya dan kocar-kacir. Apalagi dengan para pendekar sakti yang lainnya, seperti Gundala Seta, Nyi Mawar Putih, Pengemis Tangan Seribu, Tirta, dan yang lain sebagainya. Kini kita menuju pada pertempuran yang terjadi antar Kadipaten Rembang dan pasukan sepasang iblis alas roban yang dipimpin oleh Ki Watu Gunung. Tampaknya pasukan dari Kadipaten Rembang itu menjadi sangat kewalahan menghadapi pasukan Ki Watu Gunung, sebab yang mereka hadapi adalah bagaikan gerombolan perampok. Iya, kalau dibiarkan terus, pasukan Rembang bisa rusak. Cepat, kau hadapi Watu Gunung. Baik, Kiai. Ternyata nyalimu boleh juga. Curang kau! Ternyata namamu kosong melompong. Apa? Watu Gunung mati? Betul, Guru. Siapa yang membunuhnya? Kami tidak tahu, Guru. Keterlaluan! Kenapa kalian tidak tahu? Kalian ini kan ada di sana, hah? Kami tidak tahu namanya. Hah? Dia seorang kakek yang sudah peot dan tua. Tapi kesaktiannya luar biasa. Dursila tampak sangat senang mendengar laporan dari anak buahnya itu, sebab ia suka dengan orang-orang sakti untuk menjajal kesaktiannya. Sementara itu, Kalagundang pun kini telah berada di rumah kediaman kepala desa Karangsewu yang baru saja digegerkan dengan munculnya Watu Gunung beserta pasukannya. Kepala desa Karangsewu itu pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kalagundang dan para kiai yang telah membantunya menumpas pengacau-pengacau jahat tersebut. Tadinya saya khawatir, apalagi mereka dipimpin oleh Watu Gunung. Tapi dengan tewasnya Watu Gunung, bukan berarti bahaya sudah lewat. Pokoknya kita harus tetap waspada. Kita jangan sampai kecolongan. Lapor, Ki Lurah. Ada apa, Jogoboyo? Para perampok tadi pagi datang lagi, Ki Lurah. Mereka berani datang lagi? Iya, Kiai. Siapa pemimpin mereka? 2 orang, laki-laki dan perempuan. Mereka sesumbar menantang jago-jago yang ada di desa ini. Biarlah, saya yang menghadapi mereka, Kiai. Baiklah, tapi kau harus hati-hati. Mohon restunya, Kiai. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.